2. Pre-notification. 3. Rush handling. 4. Pemeriksaan pendahuluan. 5. For pengeluaran barang penangguhan. 6. Pemberitahuan pabean berkala. Sedangkan untuk fasilitas terkait dengan fiskal, yang dimaksud adalah barang yang bisa terkena pembebasan. 1. Barang keperluan pribadi. 2. Barang kesehatan obat vaksin. 3. Peti abu jenazah. 4. Alat penanggulangan bencana. 5. Barang yang digunakan sendiri, mobil presiden. 6. Peralatan militer. 7. Buku. 8. Barang-barang penelitian negara asing. 9. Hewan. 10. Barang-barang untuk pameran. 11. Barang-barang untuk tenaga ahli. Sedangkan yang keringanan yang kedua itu adalah barang-barang induk olahraga. Klasifikasi buku tarif. Klasifikasi buku tarif dibagi dua, yaitu yang pertama BT-BMI, Bea Masuk Indonesia. Yang kedua BTKI, Buku Tarif Kepabeanan Indonesia. Selanjutnya pendekatan bea masuk. Pendekatan bea masuk dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tarif ad valorem. Tarif yang berdasarkan persentase bea masuk dikenakan dengan menentukan persentase tertentu dari nilai pabean atas barang yang diimpor. Sedangkan yang kedua, tarif spesifik. Tarif yang dikenakan berdasarkan satuan barang dengan mengalihkan jumlah satuan barang dengan tarif bea masuk. Yang ketiga, tarif gabungan. Pengenaan tarif gabungan, dua jenis tarif yang berbeda, ad valorem dan spesifikasi terhadap BKC, barang kena cukai. Selanjutnya, jenis-jenis bea masuk tambahan. Ada 4 jenis bea masuk tambahan, yaitu yang pertama bea masuk anti dumping, merugikan. Barang impor yang harga ekspornya lebih rendah dari nilai normal, dumping. Yang kedua, bea masuk pembalasan. Bea masuk yang dikenakan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif. Yang ketiga, bea masuk imbalan. Bea yang dikenakan terhadap barang impor yang ditemukan adanya subsidi dari pemerintah di negara pengekspor. Yang keempat, BM safeguard. Berlaku apabila barang impor sejenis mengalami lonjakan produksi di dalam negeri. Selanjutnya adalah General Agreement on Tariff dan Trade. GATT adalah perjanjian umum tarif perdagangan. Metode GATT dibagi menjadi 6. Yang pertama, nilai transaksi barang impor yang diperlukan. Yang kedua, nilai transaksi barang identik. Yang ketiga, nilai transaksi barang serupa. Yang keempat, nilai transaksi barang deduksi. Yang kelima, nilai transaksi barang komputasi. Yang keenam, nilai transaksi fallback, pengulangan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kewajiban pabean? Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pemberitahuan pabean? Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang disebut oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang. Yang ketiga, siapa yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan. Yang menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut adalah Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai. Selanjutnya, persamaan kawasan bebas dan kawasan berikat. Persamaannya adalah terdapat pengolahan barang-barang ekspor, keringanan dalam biaya, dan keduanya mendapatkan keistimewaan dalam aspek perpajakan. Yang kelima, perbedaan kawasan bebas dan berikat. Perbedaan kawasan bebas dan berikat terpisah dari daerah kepabeanan. Kawasan berikat diperlakukan aturan terkait kepabeanan. Selanjutnya, dokumen-dokumen untuk menyerahkan pemberitahuan pabean. Yang pertama, invoice.
yang kedua packing list, yang ketiga bill of lading, yang keempat manifest. Selanjutnya, kebijakan mengenai bea dan cukai. Bea dan cukai tentunya harus melaksanakan fungsi dan tugas pokok yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Kebijakan yang ditetapkan oleh undang-undang mengenai bidang ekspor dan bidang cukai sebagai berikut. Yang pertama, bidang ekspor. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 JO PMK Nomor 148-PMK.04/2011 JO PMK Nomor 145/PMK.04/2014 tentang ketentuan kepabeanan di bidang ekspor. Yang ketiga, Peraturan Direktorat Jenderal Nomor /32/BE/2014 JO PEK /29/BC/2016 tentang tata laksana kepabeanan di bidang ekspor. Yang keempat, Peraturan Direktorat Jenderal Nomor P-41/BC/2008 JO P-07/BE/2009 JO PRE-18/BC/2012 JO PEK-34/BE/2016 tentang pemberitahuan pabean ekspor. Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/224/PMK.04/2015 tentang pengawasan terhadap impor atau ekspor barang, larangan dan atau perbatasan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.110/2017 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar. Selanjutnya yaitu di bidang cukai. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1945 tentang cukai yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan tersebut. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 67/PMK.011/2010 tentang tarif cukai dan alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol dan konsentrat yang mengandung etil alkohol. Yang keempat, Peraturan Direktorat Jenderal Nomor P-43/BC/2009 tentang tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau. Yang keempat, Peraturan Direktorat Jenderal Nomor P-22/BC/2010 tentang tata cara pemungutan cukai etil alkohol, minuman mengandung alkohol, dan konsentrat mengandung alkohol. Itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.